Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan beribadah. Kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 405, Kaulah ya Tuhan, Surya hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menghabiskan ibadah kita pada pagi ini sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 16 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Mazmur 16 ayat 8 dan 9. Aku senantiasa menempatkan Yahweh sebagai pemimpinku, karena Dia ada di sebelah kananku. Aku tidak akan tergoyahkan. Sebab itu hatiku bersukacita dan kemuliaanku bersukaria, bahkan tubuhku beristirahat dalam pengharapan. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah Tuhan boleh senantiasa menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kita tidak akan tergoyahkan. Langkah-langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Kita bisa bersukacita dan beristirahat di dalam pengharapan. Karena Tuhan pemimpin kita,
Dia adalah kekuatan kita, Dia adalah pemelihara kehidupan kita. Mari kita bermazmur bersama dari Mazmur pasal 100, dan saya minta Shine untuk boleh memimpin pembacaan Mazmur pasal 100 untuk kita semua. Saya akan membacakan Mazmur 100 untuk kita semua. Mazmur pujian, bersoraklah bagi Yahweh, hai seluruh bumi. Layanilah Yahweh dengan hati yang gembira. Datanglah ke hadapan hadiratnya dengan nyanyian. Ketahuilah bahwa Yahweh adalah Elohim. Dialah yang telah menjadikan kita. Kita adalah umat miliknya dan domba gembalaannya. Masuklah ke gerbangnya dengan ucapan syukur dan ke dalam pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan berkatilah namanya. Sebab Yahweh itu baik, kasih setianya untuk selamanya dan kesetiaannya tetap untuk semua generasi. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari dengan hati bersyukur dan memuji Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita meneduhkan hati dengan pujian dari Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu dan kami siap untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu, supaya firman yang kami renungkan bersama memberikan inspirasi, memberikan petunjuk, menguatkan kami, dan juga mengarahkan kehidupan kami di hari-hari yang ada di depan. Kiranya Roh Kudus menyertai setiap kami, memberikan hikmat untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan sanggup mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Firmanlah kami sedia mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua, saudara, selamat pagi. Pagi ini kita kembali akan meneruskan pembahasan dari Kisah Para Rasul. Ya, puji Tuhan, kita sudah sampai di pasal Kisah Para Rasul 21, dua perikop yang terakhir ya. Dan beberapa minggu lagi kita akan menyelesaikan ya pembahasan dari Kitab Para Rasul atau Kisah Para Rasul. Dan pagi ini topiknya adalah ketika ketaatan membawa kekacauan. Ketika ketaatan membawa kekacauan, dan ini menceritakan bagaimana Paulus ya dia ditangkap ya, dia dipukuli ya, dan dia akan dibunuh ya sebelum Tuhan mengintervensi lalu mengirimkan itu pasukan Roma ya untuk menyelamatkan dia sehingga dia tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi ya, dan dia tidak dibunuh oleh karena hasutan-hasutan ya yang ada pada waktu. Dan kita semua tahu bahwa Paulus ini sebetulnya sebelum dia pergi ke Yerusalem kan dia sudah diingatkan ya oleh teman-teman seperjalanannya, jangan pergi ke Yerusalem, terlalu berbahaya. Bahkan ada seorang nabi ya, tidak salah Nabi Agabus itu yang kemudian mengingatkan dia, lalu dengan memberikan ya simulasi bagaimana tangannya akan diikat ya, dan dia akan sangat menderita, bahkan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ya, tetapi Paulus dia tetap teguh karena Roh Kudus sendiri yang memerintahkan dia, ya Roh Kudus sendiri yang menawan dia, dan dia pernah mengatakan sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, ya aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku, ya bahwa penjara dan sengsara akan menanti aku, tetapi aku akan tetap taat ya kepada panggilan Tuhan, ya, supaya Injil tetap diberitakan bahkan di kalangan orang-orang Yahudi sendiri. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 21, 27-40 ini temanya adalah bagaimana ketaatan dari Paulus itu membawa kekacauan ya di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Ya, tetapi nanti kita akan melihat apa yang Tuhan lakukan ya melalui kekacauan itu. Nah, gagasan utama dari perikop yang kita baca bahwa ketaatan untuk tetap setia kepada Tuhan mungkin ya membawa kita pada kesalahpahaman, ya, penentangan bahkan penderitaan. Ya, meski demikian Tuhan tetap akan mengembangkan tujuannya atau Dia tetap akan memajukan tujuannya. Ya, jadi ini Paulus ini dia taat, dia tetap setia kepada Tuhan. Ya, tapi kemudian yang terjadi ada itu kesalahpahaman, ada oposisi, kemudian dia mengalami penderitaannya, tapi dia tahu bahwa Tuhan tetap akan memajukan tujuannya. Ya, Tuhan tetap akan mengembangkan. Nah, kita lihat di dalam ayat 27-30 ya, tadi pasal 21. Saya akan bacakan untuk kita. Di sini dikatakan, namun menjelang masa 7 hari itu selesai, ketika orang-orang Yahudi dari Asia melihat Paulus di dalam bait suci. Jadi Paulus ada di dalam bait suci ya, di dalam sinagoga. Mereka menghasut orang banyak itu dan menangkap Paulus. Ya, ada fitnah di sini. Ya, mereka menghasut orang banyak, menangkap Paulus,
Ya, hasutannya itu apa? Ya, dikatakan sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolonglah. Inilah orang, ya, Paulus ini yang mengajar semua orang di mana-mana untuk menentang bangsa kita dan hukum Taurat dan tempat ini, ya, bait suci. Bahkan ia juga telah membawa masuk orang-orang Yunani ke dalam bait suci dan mencemarkan tempat kudus ini." Ya, kita tidak tahu siapa yang dimaksudkan di situ, ya, tapi kita tidak pernah melihat Paulus membawa orang Yahudi ya ke dalam bait suci. Ya, karena memang yang boleh masuk ke bait suci itu hanya orang-orang Yahudi saja. Jadi mereka menganggap kalau ada non-Yahudi masuk ke bait suci mereka, ya maka bait sucinya itu menjadi najis, ya, dan menjadi tercemar. Ya. Nah, tapi ingat bahwa ini adalah sebuah fitnah, ya. Kemudian ayat 29, sebab mereka sebelumnya telah melihat Trofimus, orang Efesus, ada bersama Paulus di kota. Ya, mereka melihat ada orang Yunani ya di kota, ya, tetapi Paulus tidak membawa masuk ke dalam bait suci. Itu hanya sangkaan mereka saja. Dan mereka mengira bahwa Paulus telah membawanya masuk ke dalam bait suci. Ya, seluruh kota pun gempar dan terjadilah gerakan massa. Ya, mereka membawa Paulus dan menyeretnya keluar bait suci, dan saat itu juga semua pintu bait suci ditutup. Ya, jadi Anda bisa bayangkan itu ada kegemparan, ada gerakan massa, ya, dan kita tahu bahwa ketika massa itu sudah dihasut, ya, massa sudah bergerak, maka sering sekali akal sehat pun hilang, ya kan? Rasio itu hilang. Ya, kita ingat beberapa bulan yang lalu, ya, itu yang terjadi di banyak kota di Indonesia, ya, terjadi gerakan massa. Ya, ada tukang ojol gitu kan, yang dilindas sama eh, mobilnya apa? Itu mobil Brimob, ada banyak yang mati juga, ya, bahkan di Jogja juga ada yang mati itu kan, mahasiswa yang mati. Saya lupa tuh berapa itu yang mati di Jogja, belum lagi di Jakarta dan di tempat lain. Ya, nah jadi ini eh, gerakan massa, ya, ini satu kekacauan, ya, kegemparan yang terjadi, tetapi yang jadi sasaran di situ adalah Paulus, ya. Ya, itu dikatakan eh, diseret keluar bait suci dan semua pintu bait suci ditutup. Nah, di sini Paulus dituduh secara salah oleh orang Yahudi dari Asia dan ditangkap oleh orang banyak. Nah, kita lihat bahwa dia berusaha untuk taat kepada Tuhan, ya, setia untuk memberitakan Injil, tapi kemudian ada orang-orang yang tidak senang. Ya, memang iblis itu dia kan tidak senang, ya, ketika Injil diberitakan, ya, orang dibebaskan dari kuasa dosa, ya kan, orang bisa melihat terang di dalam Kristus, ya, iblis itu nggak senang. Ya, kita lihat yang terjadi di Iran, ya, ketika mereka menuntut reformasi, ya, bahkan kita tahu bahwa di Iran itu gereja-gereja berkembang dengan sangat pesat, ya, lalu kemudian penguasa di situ rejim, ya, mereka itu tidak senang, menindas, ya, kemudian memberondong itu kan, ribuan, bahkan katanya sudah lebih dari 20 ribu tuh yang mati. Ya, kita perlu banyak berdoa juga, ya, untuk Iran, ya, supaya Tuhan menyatakan kuasanya, ya, supaya Tuhan memberikan pembebasan, ya, kepada orang-orang Iran yang memang selama puluhan 47 tahun, ya, mereka itu ditindas, ya, ditindas oleh satu rejim atas nama agama. Nah, kita lihat ini juga terjadi pada Paulus, ya, ketaatannya membawa masalah, ya, ke dalam hidupnya. Ada beberapa poin penting yang bisa kita pelajari di sini, ya. Yang pertama, Paulus tidak melakukan kesalahan apapun, namun ketaatan menempatkannya dalam bahaya. Tuduhan itu didasarkan pada asumsi dan desas-desus, ya, bukan fakta. Ya, makanya kita dalam hidup ini hati-hati, ya, dengan begitu banyak kabar-kabar burung kan, apalagi dengan namanya medsos, ya, sekarang tuh luar biasa, ya. Kalau nonton medsos itu fitnah itu banyak sekali. Ya, fitnah kepada kelompok-kelompok tertentu, fitnah kepada orang-orang tertentu, yang sebetulnya itu tidak ada. Ya,
Mereka tidak pernah itu mengatakan itu atau melakukan itu, tapi difitnah. Banyak, saudara. Ya, apalagi kalau namanya sudah menyangkut politik ya. Banyak itu. Makanya kita mesti hati-hati ya. Membaca medsos, ya hati-hati karena hoax ya. Itu banyak sekali. Ya, kita harus lihat sumber-sumber yang lain untuk melihat ya, untuk memvalidasi apakah yang video yang kita tonton atau berita yang kita tonton itu benar, ya berdasarkan fakta atau tidak. Ya, karena penyesatan itu luar biasa. Nah, di sini juga kita melihat bagaimana ya sebuah semangat keagamaan. Ya, orang-orang Yahudi itu mereka sangat bersemangat ya membela agamanya. Ya, setiap orang yang memeluk agama tertentu pasti mereka juga punya semangat keagamaan ya untuk membela agamanya, ya untuk menjunjung tinggi agamanya. Nah, tetapi semangat keagamaan itu kalau tanpa kebenaran itu akan menjadi kekerasan. Ya, jadi agama apapun termasuk kekristenan, ya bahkan apa yang dikatakan diajarkan oleh para pendeta pun, ya siapapun dia, termasuk saya, Anda harus periksa. Ya, apakah yang dikatakan itu sebuah kebenaran atau tidak? Ya, karena mulut manusia itu bisa bercabang. Ya, berapa waktu yang lalu ada seorang pendeta besar ya, gereja besar, belakangan dia kena stroke itu, ya, dan dia adalah eh, ketua dari Asosiasi Sekolah-Sekolah Teologi di seluruh Indonesia, pendeta gereja besar di Jakarta, sering tampil di TV. Ya, dan dia mengatakan, ya, Yesus itu bukan Yahweh. Yesus itu hanya manusia biasa yang dihinggapi roh Yahweh. Ya, betul-betul bertolak belakang dengan yang dikatakan oleh Alkitab dan juga yang dipegang oleh gereja. Hingga kemudian para teolog, ya, pendeta-pendeta itu, ya kami berkonferensi itu ada banyak sekali, ya mungkin kalau nggak salah ada hampir 1000-an itu Zoom dengan beberapa narasumber untuk mengkantar apa yang dia katakan. Ya, nah jadi itu bahaya sekali itu. Ya, kita harus melandaskan semua yang kita katakan dan lakukan itu sesuai dengan kebenaran Alkitab. Nah, orang-orang Yahudi di sini, kalau kita lihat, mereka begitu bersemangat sekali membela agamanya, tetapi tanpa kebenaran. Ya, tanpa kebenaran, mereka tidak benar-benar memeriksa dulu. Ya, kita jadi orang itu jangan cepat-cepat ya menghakimi. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang baru, yang Anda belum pernah dengar, Anda nggak tahu itu benar atau tidak, jangan langsung menjudge, oh ini salah, oh ini benar. Jangan. Ya, periksa dulu. Ya, renungkan sungguh-sungguh, ya, itu lakukan studi Anda, apakah yang disampaikan itu sebuah kebenaran atau tidak. Karena semangat keagamaan tanpa kebenaran itu akan menjadi kekerasan. Ya, nah, kita lihat apa yang menjadi penekanan di sini bahwa kesetiaan itu tidak menjamin keselamatan. Ya, Paulus dia setia kepada panggilannya, tidak menjamin bahwa ya perjalanan hidupnya akan baik-baik saja. Ya, terkadang ketaatan menempatkan kita di tengah konflik, ya, bukan kenyamanan. Ya, siapapun itu, ketika kita taat kepada Tuhan, saya ketika mentaati panggilan saya menjadi hamba Tuhan, ya, saya menghadapi masa-masa saya tidak mengalami kenyamanan. Ya, juga setiap Anda dalam pekerjaan, ya, ketika Anda taat kepada Tuhan, yang melakukan yang benar, tidak korupsi misalnya, ya bisa jadi Anda akan mengalami kesulitan. Ya, ada teman-teman Anda di tempat kerja yang mau berbuat curang itu dia rasa tidak nyaman dengan Anda dan berusaha menyingkirkan ya karena dia memandang Anda menghalangi dia untuk melakukan kecurangan, ya korupsi misalnya. Nah, jadi terkadang ketaatan itu menempatkan kita di tengah konflik ya, bukan kenyamanan. Itu yang dialami oleh Paulus. Nah, sebagai penerapannya kita lihat di sini jangan berasumsi bahwa ketika kita mengalami oposisi atau penentangan berarti Anda berada di luar kehendak Tuhan. Ya, kita tidak boleh berasumsi seperti itu.
Waktu kita mengalami kesulitan, belum tentu kita sedang berada di luar kehendak Tuhan. Orang Israel, mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun, ya, itu masa yang sulit untuk mereka, karena mereka menjadi pengembara di situ. Ya, tetapi itulah kehendak Tuhan untuk mereka. Ya, mengapa di padang gurun harus 40 tahun? Karena Tuhan sedang mendidik ya umat Israel. Ya, Tuhan sedang mendidik mereka, Tuhan sedang merendahkan hati mereka supaya mereka belajar untuk taat kepada Tuhan ya dan mengandalkan Tuhan. Ya, satu pertanyaan untuk kita, apakah saya lebih berkomitmen kepada kesetiaan atau pada kenyamanan pribadi? Ya, kita komitmen kepada ya panggilan Tuhan, ya itu kepada status kita sebagai anak-anak Tuhan, atau kita lebih mementingkan kenyamanan pribadi. Ya, kalau orang hanya mementingkan kenyamanan pribadi, ya dia bisa saja melakukan dosa, ya kan? Ah, nggak masalah saya berbuat dosa, nggak masalah saya korupsi, nggak masalah saya meninggalkan iman saya. Pokoknya, ya itu jabatan saya naik, saya dapat pekerjaan, ya, saya dapat teman hidup. Ya, walaupun saya harus meninggalkan iman saya. Ya, jangan seperti itu, sudah. Ya, kita harus lebih berkomitmen kepada kesetiaan. Ya, setia kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat, Tuhan itu memanggil orang yang setia, bukan orang yang sukses. Ya, orang yang sukses di luar Tuhan belum tentu, atau orang yang sukses dia belum tentu setia. Tapi orang yang setia pasti sukses. Ya, sukses menurut rancangan Tuhan atas hidup. Ya, orang yang setia pasti sukses menurut rancangan Tuhan atas kehidupan. Nah, Tuhan dapat menggunakan kekacauan untuk melindungi hambanya. Ya, Tuhan dapat menggunakan kekacauan untuk melindungi hambanya. Namun, sementara mereka berusaha untuk membunuhnya, sampailah laporan kepada komandan pasukan bahwa seluruh Yerusalem telah kacau. Ya, dengan segera ia membawa para prajurit dan para komandan barisan dan berlari ke arah mereka. Ya, ketika melihat komandan pasukan dan para prajurit itu, mereka pun berhenti memukuli Paulus. Kemudian komandan pasukan itu menghampiri Paulus, menangkapnya dan memerintahkan agar ia diikat dengan 2 rantai. Lalu ia menanyai Paulus tentang siapa dia dan apa yang dilakukannya. Ya, jadi sementara mereka dikatakan berusaha membunuhnya, jadi memang ada usaha untuk membunuh. Ya, ini Paulus, ya, hasutan, dan ingat ini massa, ya, dan ngeri itu ya massa itu. Ya, kemudian dikatakan ya ada yang melaporkan kepada komandan pasukan ya Roma, karena waktu itu orang Israel dijajah Roma, bahwa seluruh Yerusalem telah kacau. Ya, dikatakan ia membawa para prajurit, komandan barisan berlari ke arah mereka. Ya, ketika melihat komandan pasukan dan para prajurit, mereka pun berhenti memukuli Paulus. Jadi kita lihat di sini bagaimana Tuhan ya mengintervensi. Ya kan, dia memakai orang kafir ya untuk menyelamatkan hambanya. Ya, kemudian Paulus itu ditangkap, ya, diikat dengan 2 rantai, lalu dia diinterogasi kan di sini. Ayat 34. Dari antara orang banyak itu, beberapa orang meneriakkan sesuatu dan beberapa lainnya meneriakkan hal lain. Karena ia tidak mengetahui dengan pasti apa yang sesungguhnya terjadi dalam keributan itu, maka ia memerintahkan agar Paulus dibawa ke markas. Ketika tiba di atas tangga, terpaksa Paulus diangkat oleh para prajurit karena amukan orang banyak itu. Ya, sebab kumpulan massa itu mengikutinya sambil berteriak, "Enyahkanlah dia." Ya. Nah, jadi ini kita lihat apa yang terjadi. Ya, walaupun massa begitu banyak berusaha membunuh Paulus, ya, tetapi Tuhan ya berintervensi, ya, Tuhan melindungi hambanya ya lewat ini orang-orang kafir, ya. Jadi tentara Romawi turun tangan menyelamatkan Paulus dari kerumunan massa.
Nah, saudara, ada beberapa poin penting yang bisa kita pelajari di sini, bahwa Tuhan itu ya sering menggunakan pihak-pihak yang tidak terduga, ya, dalam hal ini otoritas Romawi, untuk menyelamatkan nyawa Paulus. Dan itu sama ya di dalam kehidupan kita, ya kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya sering sekali Tuhan itu menolong kita dengan cara-cara yang tidak terduga. Saya mengalami ini terus-menerus. Ya saya mengalami terus-menerus ya, dalam kehidupan pribadi saya, dalam pelayanan saya, ya dalam pekerjaan saya. Ya dulu saya sempat, ya itu selain jadi gembala, ya saya juga bekerja pada satu organisasi Kristen, ya, yang dari Inggris itu. Lalu kemudian saya kehilangan pekerjaan, berarti saya kehilangan penghasilan. Saya kehilangan penghasilan besar ya. Itu karena saya dibayar dengan pound sterling, ya kan. Nah, jadi saya sempat berapa bulan itu, ya, itu tidak lagi bekerja pada itu lembaga asing, sampai kemudian ada orang yang tidak terduga datang menghubungi saya. Ya, dan sekarang sudah 4 tahun, itu saya melayani dengan satu lembaga dari Switzerland, ya, dan saya sangat bersuka cita melayani di lembaga ini oleh karena saya tetap dapat menginjili. Nah, jadi tugas utamanya apa? Itu menginjili, ya kan? Ya, itu bikin video-video penginjilan, dan puji Tuhan ya, itu saya pribadi merasa itu semakin berkembang. Ya, dan sekarang organisasi itu minta saya untuk bisa membina, ada beberapa mitra-mitra ya, orang-orang Kristen baru yang ada di Boyolali, Ungaran, dan mereka bisa mengembangkan ternak dengan dana yang cukup besar. Ya, nah jadi sering sekali dalam hidup kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya Tuhan sanggup menggunakan pihak-pihak yang tidak terduga. Ya. Nah, dalam hal ini otoritas Romawi untuk menyelamatkan nyawa Paulus. Ya, jadi percayalah dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, ya Tuhan sanggup untuk memberkati kehidupan kita. Ya, yang penting kita jangan ya hidup itu untuk apa namanya, itu semata-mata cari uang, jangan. Ya cari Tuhan, ya cari Tuhan, sungguh-sungguh. Ya Dia akan memberkati hidup kita dengan limpah. Ya, dan selalu berbuat baik, ya selalu berpikir bagaimana kita memberdayakan hidup orang lain. Ya Tuhan akan itu memberkati hidup kita. Kemudian kita lihat orang banyak itu ingin Paulus mati ya, tetapi Tuhan memiliki rencana yang lain. Orang ingin membunuh Paulus, tapi Tuhan bilang enggak, ini adalah alat ya, itu di tanganku. Jadi jangan takut dengan kehidupan kita. Ya, itu jangan pikirkan kapan kita akan mati. Ya cukup Anda ketahui bahwa satu waktu Anda akan mati, ya kan? Nah, itu bagaimana caranya kita nggak tahu. Ya kita serahkan kepada Tuhan. Ya, di dalam doa ya itu kita menyerahkan kedaulatan hidup mati kita kepada Tuhan. Ya, dalam doa kita katakan, Tuhan Engkau tahu berapa lama aku hidup dalam dunia ini, dan sampai berapa usiaku, bagaimana caraku mati Engkau yang tahu. Aku serahkan semua kepadamu. Ya, dan ingat bahwa kematian bagi orang di dalam Kristus itu adalah berkat. Ya, itu adalah berkat. Karena itulah pintu kita menuju kekekalan bersama dengan Kristus. Itulah pintu menuju surga, bertemu Yesus muka dengan muka. Ya, jadi orang di dalam Tuhan itu kematian itu adalah keuntungan ya. Itu Paulus sendiri mengatakan hidupku bagi Kristus, hidup untuk melayani Kristus. Mati adalah keuntungan. Ya, jadi kita jangan seperti orang yang tidak beriman, orang yang putus asa, orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, ketika ada orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan misalnya. Ya, jangan seperti itu. Ya, ingat, mati itu hanya tubuh kita saja yang mati. Roh dan jiwa kita itu tidak mati, tidak bisa mati. Ya, kita ini adalah makhluk yang kekal karena kita berasal dari Tuhan.
Kemudian yang ketiga kita lihat di sini, bahwa kekacauan manusia itu tidak bisa menggagalkan kedaulatan ilahi. Ya, di tengah-tengah kekacauan yang luar biasa sekalipun, ya kita lihat dunia ini sekarang, ya banyak yang mengatakan, alih-alih mengatakan, termasuk SBY, Prabowo mengatakan kita hidup dalam dunia yang sangat berbahaya sekarang. Betul. Ya, apa yang terjadi akan terjadi dengan Iran. Ini perang Rusia Ukraina belum selesai. Ya, kalau terjadi perang dunia ketiga, ya SBY bilang tuh berapa miliar manusia akan mati katanya. Ya, kalau udah nuklir itu ditembakkan, berapa miliar manusia akan mati. Ya, kita akan melihat, menyaksikan kengerian yang luar biasa. Ya, tetapi apapun yang terjadi pada dunia kita ini, kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat. Ya, Dia berdaulat atas segala sesuatu, jadi kita hanya harus memandang Dia dan mengandalkan Dia. Ya, nah prinsip rohaninya di sini kita boleh belajar bahwa perlindungan Tuhan dapat datang melalui orang atau sistem yang tidak terduga, ya kan? Ya, orang tidak terduga, komandan pasukan Roma, orang-orang kafir, ya, bukan orang Yahudi datang menyelamatkan Paulus. Sistem, ya itu kan sistem yang tidak terduga, itu sistem kolonial itu kan. Ya, itu para penjajah justru menyelamatkan. Tuhan pakai para penjajah justru untuk ya melindungi Rasul Paulus. Dan kita juga bisa belajar di sini bahwa Tuhan itu ya dia selalu selangkah lebih maju bahkan ketika kita merasa kewalahan. Ya, makanya Tuhan Yesus mengatakan, "Mengapa kamu khawatir akan hidupmu? Ya, mengapa kamu khawatir akan pakaianmu, akan makananmu? Pandanglah burung-burung di ladang. Siapa karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Kemudian Tuhan Yesus mengatakan apa? "Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri." Ya. Waktu Yesus mengatakan, "Janganlah kamu khawatir akan hari esok." Kenapa? Karena Tuhan sudah ada di hari esok. Tuhan ada di waktu lusa. Kalau Tuhan izinkan kita bisa melewati 2026 ini, sampai Desember tanggal 31 dan memasuki 1 Januari 2027, ingat di tahun 2027 pun Tuhan sudah ada di sana. Dia ada di sana. Dia ada di setiap waktu. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia ada di atas waktu. Dia yang menciptakan waktu. Dia tidak dibatasi oleh waktu, ruang, dan materi. Dia tidak bisa dibatasi oleh masalah. Ya, jadi kita harus benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan karena Dia yang ada di depan. Ya, biarkan Dia melangkah, ya berjalan di depan kita dan memimpin kita. Kita ini ya sebagai domba-dombanya ya kita ikut Dia. Ya, gembala yang baik. Ya, Dia memberikan nyawanya, Dia akan membawa kita ke padang yang berumput. Jadi sebagai ini penerapan untuk kita, ya carilah campur tangan Tuhan bahkan dalam situasi yang kacau dan membingungkan. Ya izinkan Tuhan untuk berintervensi. Ya undang Dia hadir. Kemudian percayalah pada kedaulatannya ketika keadaan terasa di luar kendali. Dan itu kehilangan pekerjaan itu sangat pedih. Ya, saya pernah mengalami ini. Pedih, menyakitkan. Ya kan, berapa banyak orang hari-hari ini kehilangan pekerjaan. Ya toh, berapa waktu yang lalu ya, itu pemerintah Indonesia mengumumkan 28 perusahaan ya ditutup ya, perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan apa pengolahan kayu ya seperti TPL di Danau Toba. Itu karyawannya saya lupa 60 atau 70 ribu. Dan beredar di medsos itu. Truk-truknya berhenti beroperasi, kemudian alat-alat beratnya semuanya diparkir semua rapi. Lalu karyawan-karyawannya duduk diem, longok kehilangan pekerjaan. Ya. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Hanya lihat itu pedagang asongan, banyaknya bukan main.
banyak orang yang stres. Banyak orang yang hidup tanpa harapan. Ya. Nah, tetapi kita anak-anak Tuhan, di tengah-tengah situasi ini, kita harus selalu ingat yang Tuhan Yesus katakan. Siapakah yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, pandanglah burung di langit, tidak menabur, tidak menuai, diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Tuhan bilang, bagaimana mungkin aku tidak akan memberikan makan kepadamu? Kamu jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit, kata Tuhan. Ya kan? Jadi kita harus percaya pada kedaulatan Tuhan. Yang penting adalah apa? Selalu lakukan yang terbaik. Dimanapun Anda berada, kualitas pekerjaan kita harus sangat baik. Ya, pelayanan kita, ya kan, yang buka toko, yang bekerja di toko ramai, yang menjadi dokter, yang kerja di bank, ya, yang selalu main drama dan nyanyi di gereja, selalu beri yang terbaik. Selalu lakukan yang terbaik. Ya, firman Tuhan mengatakan lakukanlah semua itu seperti untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Jadi kita tanggung jawabnya harus ingat, tanggung jawabnya itu kepada Tuhan. Jadi selalu lakukan yang terbaik. Ya, dan percaya bahwa Tuhan berdaulat. Ya, ketika keadaan terasa di luar kendali, Dia berdaulat, Dia memegang kendali. Ya, Dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita ini karena iman, ya kan? Hidup kita ini karena percaya, bukan karena melihat. Ya, Tuhan Yesus menegur siapa itu? Itu yang mengatakan, itu Petrus ya. Dia bilang, itu siapa yang tidak percaya? Dia bilang, itu Thomas, sorry ya, kalau saya sampai lupa. Ya, Thomas. Ya, waktu murid lain bilang, kami sudah melihat guru kita. Kami sudah melihat Yesus. Dia benar-benar sudah hidup. Thomas bilang, gua nggak percaya. Ya kan, sebelum aku masukkan jariku ke dalam lambungnya dan juga ke dalam itu tangannya, jari itu tangannya, aku tidak akan percaya. Lalu Yesus menampakkan diri di hadapan Thomas. Dia hanya bilang, ya Tuhan dan Elohim. Yesus bilang, kau percaya karena sudah melihat. Tapi aku berkata kepadamu, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Iman. Kita harus punya iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tanpa iman, tidak seorang pun bisa berkenan di hadapan Elohim. Ya, kita harus beriman bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, bahkan ketika keadaan yang terasa ada di luar kendali kita. Kita lihat bagian yang terakhir. Tuhan membukakan pintu bahkan saat kita terikat. Ya, Tuhan membukakan pintu bahkan saat kita terikat. Ayat 37. Saat akan dibawa masuk ke dalam markas, Paulus berkata kepada komandan pasukan itu, bolehkah aku mengatakan suatu kepadamu? Dengan heran ia menjawab, engkau berbahasa Yunani. Ya, mereka kaget ya, Paulus dia bisa bahasa Ibrani juga, dia bisa bahasa Yunani. Dan ingat bahwa dia adalah warga negara Roma. Jadi engkau bukanlah orang Mesir yang baru-baru ini membuat kerusuhan dan memimpin 4.000 orang pembunuh ke padang gurun itu. Lalu Paulus berkata, aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta izin untuk berbicara kepada orang banyak itu. Setelah ia mengizinkannya, berdirilah Paulus di atas anak tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada orang-orang itu. Setelah mereka tenang, berbicaralah dia dalam bahasa Ibrani. Nah, kita lihat di sini, Paulus secara fisik dia dirantai, ya, tetapi meskipun secara fisik dia dirantai, tetapi rohnya tidak menjadi lemah.
Ya, secara rohani dia berani. Ia melihat kerumunan yang bermusuhan itu sebagai ladang misi, bukan hanya ancaman. Ya, bagi Paulus, orang Yahudi itu bukan musuhnya dia. Orang-orang Yahudi yang berusaha membunuh dia adalah ladang misinya. Mengapa mereka mau membunuh Paulus? Karena mereka tidak mengenal kebenaran. Karena Roh Kudus tidak ada di dalam hidup mereka. Karena mereka menolak Yesus. Ya. Nah, nanti kita lihat di dalam pasal berikutnya bagaimana Tuhan itu mengubah penangkapan Paulus menjadi kesempatan untuk bersaksi. Ya, 2 minggu lagi kita akan baca bagian itu. Ya, dia menyaksikan bagaimana dia bertobat. Dia menyaksikan bagaimana dia bertemu dengan Yesus. Ya, jadi kesulitan itu yang dia alami itu diubahkan oleh Tuhan menjadi kesempatan untuk dia bersaksi. Ya, dan hanya itu tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sebelum dia naik ke surga. Ya, dikatakan pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya kan? Siapa yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka untuk melakukan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi itu yang Tuhan Yesus perintahkan untuk kita lakukan. Untuk setiap orang percaya lakukan, kita ini adalah surat Kristus yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Ya, jadi di sini Tuhan mengubah penangkapan Paulus menjadi kesempatan untuk bersaksi. Jadi kita mesti ingat bahwa keterbatasan kita tidak bisa membatasi misi Tuhan. Dan biasanya Tuhan itu memakai justru orang-orang yang terbatas. Orang-orang yang tidak layak. Ya, coba lihat ya, ini siapa yang sekarang memimpin orang Amerika untuk kembali kepada Alkitab. Untuk kembali kepada dasar-dasar kekristenan. Untuk ingat bahwa orang Amerika itu, atau Amerika itu adalah bangsa Kristen. Siapa? Donald Trump. Siapa dia? Kehidupannya kalau kita lihat, dia bukan kehidupan yang bagus. Ya, itu berapa kali dia cerai. Ya, kehidupannya bukan kehidupan yang bagus, tapi Tuhan pakai orang-orang yang tidak layak untuk ya, menyampaikan pesan-pesannya dia. Kita lihat tuh bagaimana Tuhan menyelamatkan dia. Harusnya dia mati itu kan. Dia cuma gara-gara menoleh sedikit, itu peluru lewat itu. Hanya kena sedikit. Ya, itu melukai telinganya. Yang di belakangnya mati, sudah. Itu luar biasa. Bagaimana Tuhan pakai orang ini. Dan justru untuk menegur orang Amerika yang moralnya itu kebangetan. Jatuhnya, ya, rusak. Ya. Nah, jadi ingat bahwa walaupun kita itu terbatas, ya, tetapi itu tidak akan membatasi misi Tuhan. Tuhan sering menggunakan penderitaan sebagai landasan untuk bersaksi. Orang-orang Iran itu, mereka 47 tahun. Mereka ditindas oleh rejim agama yang begitu brutal. Orang kalau jadi Kristen itu dibunuh, paling tidak di penjara tuh nggak tahu itu. Nasibnya bagi dipaksa untuk dia harus meninggalkan iman Kristen. Tapi sekarang data-data mengatakan ada 60% orang Iran itu ya, dia sudah meninggalkan agama lamanya. Jadi ketika mereka menderita, itu sama seperti di Tiongkok juga. Ya, Tiongkok itu Cina itu salah satu perkembangan kekristenan yang luar biasa. Justru di era komunisme. Ya, komunisme itu menindas luar biasa, tapi justru terjadi kegerakan. Gereja dibangun, gereja berdiri. Luar biasa Tuhan memberkati. Ya, bangsa Cina juga dengan ekonominya. Nah, jadi Tuhan sering menggunakan penderitaan sebagai landasan untuk bersaksi. Nah, sekarang pertanyaannya, sebagai aplikasi, apakah kita bersedia berbicara untuk Kristus? Ya, ketika hal itu terasa tidak nyaman atau mahal. Apakah kita masih bersedia untuk
men-sharingkan iman kita, berbicara tentang Kristus kepada orang lain. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah saya melihat hambatan atau peluang? Ya, itu hambatan, itu pasti akan selalu ada. Tapi ingat bahwa di tengah-tengah hambatan, bahkan yang sangat berat sekalipun, Tuhan sering sekali memberikan peluang. Ya, ini seperti Paulus. Dia mengalami hambatan, tetapi itulah peluang bagi dia untuk bersaksi. Nanti kita akan lihat itu di dalam pasal yang ke-22. Nah, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan pagi ini, ya dua hal yang mari kita renungkan bersama. Ya, apakah Anda, apakah saya, apakah kita tetap menaati Tuhan? Bahkan ketika hal itu membawa kita pada ketidakpastian. Ya, jangan takut kehilangan pekerjaan demi membela kebenaran. Ya, jangan takut Anda dicemooh ya, dengan menyatakan yang benar atau melakukan yang benar. Ya, tetap taat kepada Tuhan. Ya, itu yang penting dalam kehidupan kita, seperti Paulus. Kemudian yang kedua, apakah Anda tetap mempercayai Tuhan? Atau masih mempercayai Tuhan untuk menggunakan ya pencobaan kesulitan Anda demi kemuliaan. Ya, tetap taat kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, percaya kepada kedaulatannya. Ya, Dia akan menjaga, memelihara hidup kita. Kita akan semua akan naik. Ya, tidak akan turun, semua akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, sebagai respon firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk menyanyikan, menyanyi bersama lagu ini. It Takes Everything ya. Ini beberapa kali saya sering putar untuk kita. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Nanti setelah itu saya minta Ibu Pendeta bisa tutup kita dengan respon firman Tuhan dan juga dengan doa syafaat. Some want the crown, but they won't bear their cross. But it takes your everything to serve my Lord. Some want bright mansions, but they won't pay the cost. But it takes your everything to serve my Lord. It takes your hands and your head and your heart, bless your all. It takes full surrender to serve my Lord. It takes your time and your means and your prayers lest you fall. It takes everything, child, to serve my Lord. It takes your hand and your head and your heart, yes, your all. It takes a full surrender to serve my Lord. It takes your time and your needs and your prayers lest you fall. It takes everything, everything, child, to serve my Lord. Mari kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali supaya kami tetap taat dan setia kepada Tuhan di dalam segala situasi kehidupan kami.
Tolong kami Tuhan untuk kami terus melihat kasih setia Tuhan yang menjadi dasar dan kekuatan dalam hidup kami. Supaya kami dengan kasih setia, dengan sukacita, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi tentang Kristus di dalam seluruh kehidupan kami. Supaya orang lain dapat melihat bahwa Kristus hidup dan Kristus adalah jawaban yang diperlukan oleh dunia ini. Kuatkan kami Tuhan di dalam kesesakan, di dalam permasalahan, di dalam kesakitan, di dalam kekecewaan, di dalam kedukaan. Kuatkan kami Tuhan di dalam kesendirian, di dalam pertanyaan-pertanyaan akan masa depan. Kuatkan kami Tuhan untuk kami tetap setia dan taat kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu setia dan mengasihi kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan kasihani kami Tuhan. Tolong pemimpin-pemimpin kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh memperhatikan rakyat Indonesia. Supaya sungguh-sungguh mereka memberi diri untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan negeri kami ini Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan sebagai bangsa di hadapan-Mu, segala kelalaian dan kejahatan kami Tuhan yang mendatangkan murka Tuhan, yang mendatangkan duka cita di hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong anak-anak-Mu Tuhan, kasihani kami Tuhan, kasihani gereja-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus dapat menjadi terang dan garam bagi bangsa dan negara ini. Negeri yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini di dalam segala situasi kehidupan kami masing-masing. Berkati kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa ada di dalam pemeliharaan kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan menang, yang mengajarkan kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Di hadapan Tuhan dan sesama kita, marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kupercaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini,
dan kita akan menerima doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari kita kembali menaikkan pujian Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah.
Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita sambil mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.